Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa teknikal harian XAG USD ataupun silver pada hari ini tanggal 27 Januari 2023. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ke teman-temannya lain yang sekiranya memerlukan analisa teknikal harian di silver pada hari ini. Oke, langsung aja kita lihat analisa kita kemarin. Jadi kemarin itu sudah saya infokan bahwa area ini ya, area yang saya kotakkan kuning di tengah-tengah ini agak sedikit riskan untuk ambil posisi buy. Kenapa? Karena menurut saya di sini tidak bagus untuk nge-buy, walaupun kenyataannya memang harga itu bisa dibilang agak tertahan ya. Dan harga itu berhenti di angka 23,60. Dan kenapa dia berhenti di sana? Itu kan pertanyaan teman-teman semua. Kalau kita lihat ternyata di M15 itu kita ada zona demand juga ya di sini ya. Inilah menjadi alasan juga kenapa harga itu berhenti di area ini. Saya sih nggak sampai untuk melihat di M15 sebenarnya. Untuk time frame sih saya lebih prefer untuk di 30 menit H1 H4 daily. Sekian aja, terima kasih. Nggak usah terlalu terlalu sampai ke bawah sampai M15. Tapi karena market itu ingin melihat ke time frame M15 ya, teman-teman mau nggak mau harus melihat ke sana juga. Maksudnya seperti ini. Pada saat kita lihat di time frame H1, kita lihat ini kenapa harga ini berhenti di sini ya kan, kenapa harga ini di reject di ini ya kan. Bisa dilihat dulu deh. Kenapa harga ini di reject di sekitaran harga 23,60. Di time frame H1 nggak kelihatan. Di time frame H1 kita cuma melihat ada demand yang ada di sini di angka 23,75. Turunkan time frame M30 nggak kelihatan. Kenapa ada di sini? Turunkan ke time frame M15. Di sini baru kita kelihatan lebih jelas kenapa harga berhenti di sini. Ternyata di sini ada satu struktur zona demand yang masih fresh. Dan itu juga menjadi alasan kenapa harga itu berhenti di sini, ya kan? Harga turun, mantul, turun ya. Kemudian naik terus, dan sekali lagi harga tertahan di supply H4. Ya, seperti yang sudah saya katakan, teman-teman yang ambil sell di sini ya. Jadi kemarin yang ambil sell di sini sebenarnya adalah orang yang ambil sell limit. Karena kalau kita atau nggak, saya pribadi yang ambil sell tidak ada kesempatan untuk nge-sell, karena kalau dilihat di time frame paling kecil pun di time frame M15 memang bisa mengambil sell, tetapi konfirmasinya kurang bagus. Memang konfirmasinya adalah reject di M15, tapi kalau saya pribadi reject di M15 menurut saya kurang worth it, karena at least tidaknya ada rejection di M30 atau nggak di H1, itu saya berani untuk langsung open sell setelahnya. Tapi karena di M15, karena saya kurang berminat di time frame M15 ya, saya nggak untuk expect harga itu seperti ini. Ternyata harga itu ketika sampai ke zona supply H4 kita yang warna kuning ini, yaitu di angka 24,30, harga kemudian di reject dan kemudian turun terus ya kan. Jadi yang ambil sell limit di area ini, di area kuning ini, di supply H4 di sini, teman-teman pasti sudah profit ya, sudah ya menikmati profitnya lah. Dan sekarang karena harga sedang bergerak turun dan masih berada di tengah-tengah, apakah kita bisa ngambil buy dan sell? Untuk saat ini secara time frame H1 dan time frame M30, untuk area zona demand dan zona demand yang ada di bawah, menurut saya itu ada di bawah sih, sekalian yang ini pakai ya. Menurut saya sih ini yang langsung dipakai ya. Kalau teman-teman mau pakai di M15 ya silahkan. Kalau di M15 saya lebih prefer untuk saat ini ya. Saat ini memang area M15 itu adalah yang ini ya. M15 itu yang ini, yang ada di support sebelumnya yang ada di sini. Jadi misalnya kalau teman-teman ingin nge-buy di area ini, time frame teman-teman harus melihat di time frame M15 ya. Oleh karena itu jika dia turun sampai sini, teman-teman boleh berharap naik, tapi hanya dikit aja ya. At least sampai jika teman-teman open di harga 23,60,
teman-teman take profit setidaknya di angka 23,75 atau enggak di angka 23,70. Ya, nggak usah terlalu tinggi-tinggi karena sekali lagi time frame-nya ada di M15. Kecuali teman-teman mau menunggu sekalian di bawah di sini ya. Ini kan merupakan zona demand H1 di sini ya. Yang ada di harga 23,40, 23,35 gitu kan. 23,35, 23,40 dan 23,30 itu bisa menjadi area teman-teman untuk yang ingin ambil posisi buy. Jadi biarkan harga ini turun ya kan. Biarkan harga ini turun sampai sini dan jika ada konfirmasi kita bisa ambil buy. Seperti itu dengan stop loss cukup di bawah zona yang terakhir di sini ya, di bawah bisa di angka 23,18, 17, 16 seperti itu. Mungkin teman-teman yang nonton video ini yang sekarang lagi nonton ya, misalnya pada saat video ini dipublish dan teman-teman nonton, kok nggak kita sell aja sekarang? Teman-teman mungkin berpandangan seperti itu. Kenapa kita nggak sell aja sekarang? Karena kan harga sedang jelas-jelas menuju ke bawah. Ya, kalau teman-teman ingin sell di sini sekarang, pada saat video teman-teman nonton sekarang, misalnya teman-teman menjadi saya misalnya, harga sudah jelas turun ke bawah. Kenapa nggak sell aja? Kalau sell aja langsung di sini, ya, stop lossnya di mana di sini? Take profit di mana di sini? Kurang gitu loh, kurang. Bahkan kalau mau stop loss tuh di sini sebenarnya ya. Sebenarnya di sini stop loss atau enggak di sini. Jadi sebenarnya jangan ya. Jangan mengejar harga yang sedang running. Dalam artian misalnya harga sedang jelas-jelas turun ke bawah, teman-teman jangan nekat open sell. Sekali lagi, jangan nekat open sell. Walaupun kita mengikuti arus, tapi pergerakan market kita tidak ada yang tahu. Tiba-tiba harga itu dibalikkan naik ke atas seperti itu, berarti kita kena stop loss. Syukur-syukur juga kalau harga itu benar-benar turun ke bawah, ya profit berarti. Kayak sekarang video yang saya bikin, harga sedang naik, ya sedang naik pelan-pelan sih. Walaupun kenyataannya di sini harga sedang turun. Ya oleh karena itu kalau mau teman-teman yang ingin sell dan buy, setidaknya ada reasonnya, ada alasannya kenapa buy di situ dan sell di situ. Yang sell di sini reasonnya adalah ini merupakan zona supply H4 yang masih strong. Yang nge-buy di sini boleh, tapi harus dengan time frame M15, nggak usah terlalu nggak usah terlalu tinggi take profitnya, dan stop lossnya cukup pendek aja. Misalnya ingin nge-buy di sini, take profit di sini, stop lossnya di sini. Ya, jadi lumayan lah, masih ada profit yang masih bisa kita kunci. Ataupun yang ingin ambil buy di sini yang di time frame H1 di sini, sekalian nge-buy di sini, take profit di sini, stop lossnya cukup pendek aja di sini. Nah, jadi menjadi seorang trader itu sekali lagi 80%, bisa dibilang 90% adalah harus menunggu ya, harus sabar, harus menunggu momen ya. Dengan pas baru kita bisa open posisi di market. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa XAG USD pada hari ini. Dan mengingat pada hari ini kita berita tentang USD itu cuma di malam hari aja, hati-hati ya. Nanti malam itu ada berita yang tentang merah di sini tentang Core PCE Price Index. Jadi kayaknya XAG juga akan berpengaruh. Jadi gold, euro dan XAG pasti akan berpengaruh juga nanti malam. Jadi harap berhati-hati dan zona-zona di sini teman-teman bisa pakai di area ini dan juga di area ini untuk teman-teman melihat apakah harga itu bisa mencapai ke sini atau tidak. Ya. Jadi sekian aja untuk analisa XAG USD ataupun silver pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa di analisa teknikal harian silver minggu depan. Bye bye.